Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi juga untuk Miss Dancer dan semua staf Yayasan Kristen Terang Bangsa. Pagi hari ini mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Ada sukacita pagi hari ini, kita mengecap kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan dari awal. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi naikkan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Mari kita lihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita sering sekali dengan mudahnya melihat kebaikan Tuhan dalam setiap hidup orang lain. Tanpa kita sadari sebetulnya kebaikan Tuhan di dalam hidup kita itu juga sangat banyak sekali. Contohnya yaitu kita diberikan kesehatan, itu adalah anugerah yang sangat luar biasa dalam setiap hidup kita. Mari pagi hari ini naikkan korban syukur kita. Terutama ketika keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketika apa yang kita harapkan itu berbeda dengan kenyataan yang kita lihat di depan kita. Di saat itu kita tetap mengucap syukur, itulah korban. Itulah penyembahan yang naik di hadapan Tuhan. Penyembahan bukan berbicara, hanya nyanyi, kemudian nangis-nangis. Bukan seperti itu.
itu benar, tapi tidak hanya itu. Tapi sebuah penyembahan korban itu ketika kita mengalami hal-hal yang sukar, ketika mengalami hal-hal yang tidak enak, ketika tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah penyembahan yang luar biasa, yang naik di hadapan Tuhan. Mari pagi hari ini kita ucapkan syukur lewat lagu ini. Kita bawa yang terbaik dalam setiap hidup kita. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Kami ingin Tuhan, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Kami ingin lebih dekat Tuhan. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati
sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa menaikkan syukur selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Inilah korban syukur kami Tuhan. Inilah penyembahan kami. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Merapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar tanah hati kami jadi tanah hati yang subur, yang siap menerima setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam anak-anakku yang dikasihi Tuhan, salam sehat tentunya. Kita masih diperkenankan Tuhan untuk ketemu pada saat pagi hari ini. Tentunya ini semua adalah anugerah Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan belajar bagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat anugerah, buat kemurahan-Mu yang Engkau limpahkan, Engkau alirkan buat setiap hidup kami. Oleh karena anugerah-Mu itu kami boleh menikmati kasih karunia yang lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Tuhan Roh Kudus, sebentar kami akan belajar bagian dari firman Tuhan. Alirkan roh hikmat, roh wahyu dan roh pengertian buat setiap kami. Sehingga kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Dan kami boleh dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan itu. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan semua katakan amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, pada saat pagi hari ini di dalam Devo ini saya akan mengambil satu tema reformasi kehidupan atau perubahan sebuah kehidupan. Memang beberapa tahun terakhir ini kata transformasi atau perubahan itu menjadi sebuah tren. Di mana-mana dibicarakan yang namanya transformasi. Termasuk di kalangan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Di sekolah-sekolah kita bicarakan tentang transformasi. Nah, sebetulnya apa yang dimaksud dengan transformasi itu? Nah, saya membuat satu catatan bahwa yang dimaksud dengan transformasi itu adalah perubahan hidup untuk menjadi lebih baik.
supaya perubahan baik itu secara radikal ataupun yang bersifat progresif, sifatnya bertahap, bagi orang-orang yang sudah jatuh atau pernah jatuh ke dalam dosa, itu bisa kembali kepada Allah. Artinya ada perubahan. Yang dulu orang berdosa, sekarang menjadi orang yang bertobat, kembali kepada Allah. Sehingga manusia akan memiliki koneksi kembali atau hubungan kembali dengan Tuhan. Nah, dengan melihat keadaan yang ada seperti yang terjadi saat ini, transformasi merupakan hal yang sangat penting dan perlu terjadi dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus tentunya. Nah, kita akan membicarakan tentang transformasi buat pribadi kita sebagai orang percaya. Karena Tuhan menginginkan sebuah transformasi dunia melalui setiap hidup orang-orang percaya, yaitu kita, anak-anak Tuhan. Termasuk anak-anak yang saat ini masih sedang sekolah, baik itu di SD, SMP, SMA, SMK, semua yang sedang bersekolah itu Tuhan menginginkan ada transformasi buat hidupnya dan menjadi transformer buat dunia. Anak-anak yang dikasih Tuhan, orang Kristen perlu menyadari bahwa melalui dirinya Tuhan menginginkan terjadi sebuah perubahan. Sekali lagi, melalui dirinya orang-orang percaya, Tuhan menginginkan sebuah perubahan. Saya akan membacakan di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-2 ini, Rasul Paulus mengajarkan ada kata perubahan budi. Nah, perubahan budi ini perlu dan harus terjadi dalam setiap hidup orang-orang percaya. Seperti saya, juga Anda semua. Perlu terjadi sebuah perubahan. Nah, karena apa? Karena yang namanya akal budi di sini adalah menjadi sebuah kunci perubahan yang sejati. Atau saya bisa katakan bahwa ketika manusia, orang-orang percaya ini akal budinya berubah, ini menjadi sebuah kunci transformasi yang sejati. Karena dari situlah dimulainya sebuah perubahan. Sehingga Rasul Paulus mengajarkan jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi jadilah serupa dengan Kristus. Kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 dikatakan, saya akan membaca, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Anak-anak yang dikasih Tuhan, di sini tujuan sebuah perubahan itu adalah menjadi serupa dengan Kristus. Karena yang mengampuni kita adalah Kristus. Yang membuat kita adalah Kristus. Yang menyelamatkan kita adalah Kristus. Jadi Kristus itu menjadi sebuah poros. Sehingga ketika kita tujuan hidup kita kepada Kristus, maka itu sudah tepat. Saya memberikan satu poin seperti ini. Dengan siapa Anda bergaul, dengan dialah cara berpikir Anda akan dipengaruhi.
Kalau Anda bergaul dengan orang-orang bodoh, cara berpikir Anda akan dipengaruhi oleh orang bodoh. Kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang cerdas, maka Anda atau cara berpikir Anda akan dipengaruhi oleh orang-orang cerdas. Bagaimana kalau Anda bergaul dengan Yesus? Pikiran Anda akan dipengaruhi oleh Kristus. Oleh karena itu, dengarkan catatan saya ini dengan baik. Bahwa transformasi itu dimulai dari cara berpikir. Perubahan itu dimulai dari cara berpikir manusia atau kita. Perhatikan apa yang Anda pikirkan. Karena itu akan menjadi ucapan Anda. Perhatikan ucapan Anda. Maka dari ucapan itu akan terjadi sebuah tindakan atau action. Perhatikan action atau tindakan Anda. Karena dari action yang diulang-ulang, maka akan terjadi sebuah kebiasaan. Perhatikan kebiasaan Anda. Ketika kebiasaan itu sudah terjadi dalam kehidupan Anda, berkali-kali maka akan tercipta karakter Anda. Nah, dari karakter Anda inilah maka nasib Anda ditentukan. Seperti kalau saya gambarkan dengan gambaran yang lain, isi dalam hidup Anda akan ditentukan dari seberapa besar wadah yang Anda siapkan. Kalau Anda punya karakter yang baik, karena Anda bergaul dengan orang-orang baik, maka kebaikan demi kebaikan akan masuk ke dalam kehidupan Anda. Sehingga perubahan untuk menjadi lebih baik itu akan jauh lebih mudah. Nah, manusia akan mengalami sebuah transformasi ketika cara berpikirnya atau mindset-nya sudah diubahkan. Ketika cara berpikir manusia, mindset-nya sudah diubahkan, maka nasibnya akan diubahkan. Seorang anak yang setiap hari, anak kecil ini, terbiasa melihat sebuah kesempatan, kemudian anak ini dari hari ke hari akan melihat kesempatan demi kesempatan itu, wah, aku punya kesempatan ini. Nah, kesempatan ini akan diperhitungkan bahwa apakah ada kesempatan ini yang bisa aku uangkan. Ketika anak ini biasa melihat kesempatan dan bisa menguangkan akan kesempatan itu, dan itu menjadi sebuah kebiasaan dalam hidupnya. Ujung daripada hidupnya adalah mengalami sebuah perubahan. Anak ini ketika dewasa bisa menjadi pengusaha. Mungkin bisa menjadi pedagang. Bisa menjadi penjual yang ulung. Karena apa? Setiap melihat kesempatan, yang dipikirkan apa? Yang dipikirkan adalah apakah kesempatan ini bisa diuangkan? Wah, bisa. Langsung dia dengan kecakapannya, dengan skillnya, maka kesempatan itu dimanfaatkan. Perhatikan hal yang baik di akhir dari renungan saya hari ini. Pertanyaannya adalah, selama ini mindset Anda diisi dengan nutrisi seperti apa? Anak-anak, cara berpikir Anda selama ini diisi oleh nutrisi apa? Apa yang Anda baca? Apa yang Anda lihat? Apa yang Anda dengar? Dan apa yang Anda serap? Itu yang akan mentransformasi Anda tentunya. Ketika Anda melihat, Anda mendengar, dan Anda menyerap, itu yang akan mentransformasi Anda. Ketika Anda mendengar, melihat, menyerap sesuatu yang tidak bagus, tentunya Anda akan diubah menjadi sesuatu yang tidak bagus. Oleh karena itu,
Saya mengajak anak-anak yang dikasih Tuhan, mulai hari ini, bacalah bacaan yang tepat, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dengarkan perkataan-perkataan yang tepat seperti kebenaran firman Tuhan. Serap kata-kata yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Rasul Paulus mengajarkan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Maka dari budimu, dari cara berpikirmu, dari mindsetmu yang diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka anak-anak akan mengalami transformasi, anak-anak akan mengalami perubahan, anak-anak punya masa depan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah hamba-Mu sampaikan, biar anak-anak bisa menangkap dengan tepat, dan anak-anak mendapatkan poin, nilai-nilai tersendiri, yang itu tentunya dari Tuhan. Oleh karena itu, jamah anak-anak, urapi anak-anak, jadikan anak-anak mengerti, sampai mereka bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa, dan mari kita berkata bersama-sama, amin.